Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh serta pengajian setelah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali subuh hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suasana ketaatan kepada Allah. Selanjutnya, syurut alatiz zabhi, syarat alat penyembelihan. Jadi kita sudah sampai pada pembahasan syarat alat yang digunakan untuk menyembelih. Yushtaratu fi alatiz zabhi syartani. Disyaratkan pada alat penyembelihan itu ada dua syarat. Nah, jadi ada dua syarat. Al-awwal an takuna qati'atan. Syarat pertama. Syarat pertama dari alat yang digunakan untuk menyembelih hendaklah dapat digunakan untuk memotong. Jadi dapat digunakan untuk memotong. Sawa'un kanat hadidan amla wa sawa'un kanat haddatan am qalilatan madamat qati'atan. Jadi yang penting bisa digunakan untuk memotong. Sama saja apakah alat itu besi atau selainnya. Ya. Jadi alat yang digunakan untuk menyembelih itu boleh besi dan boleh selain besi. Boleh tajam atau tumpul. Ya. Jadi tajam atau tumpul. Madamat qati'ah, selama bisa digunakan untuk memotong. Nah, ini syarat yang pertama, ya. Yang penting kawak digunakan untuk memotong. Li'annal maksud bizzabahi qat'ul wadajaini wal mari'i wal hulqum wa jaryanid dam. Karena maksud dari menyembelih itu adalah memotong dua urat. Nah, jadi memotong itu, menyembelih itu artinya memotong dua urat yang ada di kedua sisi leher. Wal mari, ya, tenggorokan. Wal hulkum, wal mari kerongkongan, ya. Wal hulkum tenggorokan. Wajaryanid dam, dan tempat aliran darah. Jadi dalam menyembelih itu
Penyembelihan yang sempurna itu adalah penyembelihan yang memotong tenggorokan, kerongkongan, kemudian 2 urat yang ada di sisi leher. Itu namanya penyembelihan yang sempurna. Jadi penyembelihan yang sempurna itu adalah penyembelihan yang memutus 4 jenis urat, ya. Kemudian syarat yang kedua, alla takuna adhaman au dhafran. Alat penyembelihan itu bukan tulang dan bukan pula kuku. Nah, jadi tidak boleh menggunakan tulang dan tidak boleh menggunakan kuku. Jadi boleh alatnya itu selain daripada tulang dan kuku. Apa aja asal bisa memotong dan bukan tulang dan bukan kuku. Li hadits Rafi' bin Khudaisy qala qultu ya Rasulullah inna la qul adu wa ghadan wa laysat ma'ana mudyun. Ya Rasulullah, kata Rafi' bin Khudaisy, besok itu kita akan berhadapan dengan musuh. Kita akan bertempur dengan musuh. Walaisat ma'ana mudyun. Sementara tidak ada pada kita itu belati. Artinya belati untuk memotong, belati untuk menyembelih. Karena yang dibawa parang aja, pedang gitu ya. Qala, maka Nabi bersabda, ma'an haraddam wa dzukirusmullah faqul. Kata Nabi, apa yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka makanlah. Laisa sinna wadz dzufra, selama bukan gigi dan bukan kuku. Nah, amma sinnu fa'adhamun, yang dimaksud dengan gigi adalah tulang. Wa amma dzafru, adapun yang dimaksud dengan kuku, fa mudyul habasyah, yaitu belatinya orang Habasyah, belatinya orang Ethiopia. Nah, ya. Belatinya orang Ethiopia itu dulu terbuat dari kuku, ya, kuku binatang. Maka kata Nabi, tidak boleh menyembelih menggunakan gigi, ya, dan tidak boleh menggunakan kuku. Maksud gigi adalah tulang, sedangkan maksud kuku di situ adalah belatinya orang-orang Habasyah, ya. Nah, jadi 2, ya, syarat alat penyembelihan itu yang penting bisa memotong. Kemudian yang penting bukan tulang atau kuku. Apabila pakai tulang atau kuku maka haram dimakan. Selanjutnya adalah al-dhabhu bil alat al-kahrubaiyah. Menyembelih dengan alat listrik. Menyembelih dengan alat listrik. Nah, jadi menyembelih dengan listrik itu. Taqaddama annahu yushtaratu fi alati adh-dhahbi an takuna qati'atan wa alla takuna adhaman aw dhafran wa la syakka anna al-alat al-kahrubaiyah hadatan wa sari'atan fi itmami amaliyati adh-dhabh. Nah, jadi diterangkan di atas Bapak Ibu bahwa disyaratkan pada alat penyembelihan itu hendaklah tajam, ya, hendaklah dapat memotong dan bukan
tulang dan bukan kuku. Maka tidak diragukan lagi bahwa penyembelihan dengan menggunakan alat-alat listrik, ya. Jadi menggunakan listrik penyembelihan itu, maka ini tidak diragukan lagi akan ketajamannya dan akan kecepatannya. Jadi cepat dan tajam dalam proses penyembelihan. Fasyurutul alah muhaqqaqah biha. Maka penyembelihan dengan menggunakan alat listrik itu sudah memenuhi persyaratan keabsahan penyembelihan. Maka boleh menggunakan alat, ya, listrik dalam penyembelihan. Kemudian Bapak Ibu, ada penelitian, ya, jadi ada 2 hewan yang disembelih. Yang satu disembelih dengan cara langsung, ya, artinya disembelih pada saat dia masih hidup. Nah, itu diteliti menggunakan alat, ya. Jadi yang pertama itu persis seperti penyembelihan orang-orang Islam, disembelih. Yang kedua dipingsankan dulu, ya. Jadi binatang itu dipingsankan dulu, disetrum gitu, ya, pingsan. Nah, setelah dia pingsan baru kemudian disembelih. Nah, jadi dilakukan penelitian tuh yang mana yang lebih baik. Apakah penyembelihan dengan sistem yang ditawarkan oleh Islam, yaitu disembelih, ya, dalam keadaan binatang itu segar bugar gitu, ya, dalam keadaan dia hidup, atau disembelih pada saat sudah pingsan. Nah, maka ditemukan fakta Bapak Ibu, ternyata yang lebih menyamani binatang sembelihan itu dan yang lebih higienis adalah binatang yang langsung disembelih tanpa dipingsankan, ya. Apa alasannya? Karena pada saat binatang itu disembelih dalam keadaan dia hidup, dalam keadaan dia tidak pingsan, maka begitu disembelih, darah itu Bapak Ibu langsung muncrat. Jadi darah-darah yang berada di berbagai bagian-bagian itu akan keluaran gitu, ya. Nah, sehingga binatang sembelihan itu lebih bersih, lebih higienis dibandingkan pada saat dia disembelih pada saat pingsan. Karena ketika binatang itu pingsan disembelih, maka darah-darah itu tidak keluar secara keseluruhan, dan itu menjadi penyakit yang menempel di dalam tubuh binatang, ya. Karena sembelihan itu tidak menyebabkan, tidak ada dorongan gitu, ya. Kalau dia hidup kan ada semacam ngamuk gitu, sehingga darah-darah di berbagai sudut itu di dalam tubuh binatang itu terkeluar. Nah, itu menyebabkan binatang itu higienis. Tapi kalau misalnya disembelih pada saat dia pingsan, nah itu darah tidak seluruhnya keluar, sehingga banyak darah-darah yang kemudian menempel di dalam tubuh itu. Nah, ini penyakit. Yang kedua, ternyata rasa sakit dari binatang sembelihan itu lebih dia rasakan pada saat disembelih saat pingsan itu. Nah, itu menggunakan alat, ya, menggunakan alat. Tapi ini yang meneliti, yang mengadakan eksperimen ini orang luar, bukan orang Islam, ya. Dia ingin meneliti kenapa kok Islam itu terkesan tidak manusiawi, langsung pakai itu. Ternyata ketika hewan itu disembelih dalam keadaan dia segar bugar, pertama itu higienis, yang kedua itu lebih menyamani, ya, lebih menyamani kepada hewan dalam
menuju kematiannya dibandingkan disembelih dalam keadaan pingsan. Itu tidak higienis dan itu berbahaya bagi kesehatan. Nah, jadi Bapak Ibu, banyak tuduhan-tuduhan yang tidak nyaman terhadap tata cara penyembelihan Islam yang dilontarkan oleh orang-orang yang benci terhadap Islam. Dianggapnya Islam itu tidak berperi kemanusiaan, ya. Alangkah baiknya, kata mereka, andai kata dipingsankan dulu. Nah, sehingga binatang itu tidak terasa sudah tersembelih. Padahal justru sebaliknya, ya, justru sebaliknya pada saat disembelih, pada saat pingsan justru lebih menyakitkan pada binatang sembelihan. Nah, luar biasa, Pak, ya. Nah, jadi kalau menggunakan listrik, nah itu boleh karena sudah memenuhi persyaratan. Maksudnya sembelih pakai listrik, bukan dipingsankan pakai listrik gitu ya. Nah, kemudian wahuna syubhatun. Di sini ada pertanyaan yang rada-rada syubhat. Annahu rubbama kanat hadhil alat lihiddatiha wa sur'atiha taqta' raqsal hayawan. Jadi ada pertanyaan, kalau alat listrik itu digunakan untuk menyembelih, itu kan tajam dan cepat. Nah, kadang-kadang karena saking tajamnya dan saking cepatnya, itu kepala hewan yang disembelih langsung putus kayak itu. Nah, biasanya kan kalau disembelih itu tidak putus. Ini saking cepatnya, saking tajamnya, bisa jadi kepala hewan itu menggelinding, blok, ya, langsung putus gitu. Nah, apa hukumnya seperti itu? Jadi menyembelih binatang tapi kepalanya lepas dari badannya. Fanaqul, maka pengarang berkata, kami berkata hadza jaiz. Ya, jadi penyembelihan yang sampai leher binatang sembelihan itu terputus itu hukumnya boleh. Jadi kalau bapak-bapak misalnya menyembelih saking semangatnya timbul terputus kepalanya, nah itu boleh, ya. Nassa alaihi Ahmad rahimahullah wa bihi qala Abu Hanifah wa Tsauri. Nah, jadi kebolehannya itu dinaskan oleh Imam Ahmad, ya. Kemudian inilah pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapatnya Imam Ats-Tsauri. Nah, jadi Imam Ahmad, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri, ya, itu berpendapat boleh, ya, menyembelih binatang yang kepalanya itu terputus. Nah, ya. Kemudian yang selanjutnya ada budzabah. Nah, adab akhlak, ya, akhlak dalam menyembelih. Jadi dalam menyembelih itu ada juga akhlaknya. Bayangkan luar biasa, nah. Akhlak dalam menyembelih. Yang pertama ihsanuz zabah. Apa artinya? Menyembelih dengan sebaik-baiknya. Jadi hendaklah kita itu menyembelih dengan cara yang terbaik. Bagaimana caranya dengan cara yang terbaik itu? Ya, pertama, pisau atau belati itu kita tajamkan, ya. Supaya apa? Supaya proses penyembelihan itu lekas. Nah, dengan lekasnya proses penyembelihan, maka otomatis murihun lil mazbuh, akan menyamani bagi binatang yang disembelih. Ya. Kemudian yustahabbu ayyahidda syafarata qabla itja'isyat wa nahwiha. Dan disunnahkan kita menajamkan belati, menajamkan parang sebelum
membaringkan kambing atau binatang sembelihan. Ya. Jadi disunnahkan untuk ditajamkan dulu. Dan di sini disebutkan dibenci, dimakruhkan, ya, orang yang akan menyembelih itu menajamkannya di antara dua mata, ya, di antara binatang sembelihan itu. Nabi berkata kepada orang yang mengasah pisaunya, ya, di depan binatang sembelihan sebelum dia membaringkannya. Kata Nabi, aturidu antumitaha mautatani, apakah kamu ingin binatang itu mati berkali-kali? Ya. Jadi pada boleh kita mengasah di hadapan matanya, karena itu membuat binatang mati berkali-kali saking ketakutannya. Halla haddatta syafrataka qabalaan tudji'ahaka, kenapa engkau tidak mengasah pisaumu, ya, sebelum engkau membaringkannya? Ya, artinya jangan diasah di hadapannya. Kemudian itja'udz dzabihah, hendaklah binatang itu dibaringkan. Kemudian wad'u qadamihi ala sabhati unukiha, meletakkan kaki, ya, di samping leher. Itu adabnya, ya, meletakkan kaki tukang sembelih di samping leher. Nah, kemudian yang keempat, taujihudz dzabiha ilal qiblah, menghadapkan binatang sembelihan ke arah kiblat. Jadi yang dimaksud menghadapkan binatang sembelihan ke arah kiblat ini, pertama hukumnya kada wajib, Pak, ya. Hukumnya kada wajib. Yang kedua yang dimaksud adalah yang dihadapkan ke kiblat itu bukan wajahnya. Bukan wajahnya tetapi badannya. Nah, ya. Kalau wajahnya itu kan bisa aja naik ke bawah ke atas gitu. Cuma badannya yang dihadapkan ke kiblat. Ya. Nah, laisa hadza taujih bi syartiz dzabh. Jadi ini bukan syarat. Artinya andai kata orang menyembelih tidak dihadapkan ke kiblat, maka yang seperti itu tidak mengapa. Kemudian disunnahkan membaringkan binatang sembelihan, dan membaringkan ini hendaklah posisinya itu di atas samping kiri, ya. Nah, di atas samping ala janibihal aisar, dirabahkan di atas sampingnya yang kiri. Nah, berarti samping kiri itu yang di bawah. Kalau kita kan tidur itu disunahkan samping kanan yang kita tindih. Nah, kalau binatang sembelihan ini waktu dirabahkan itu, ya, hendaklah bagian yang kiri yang ditindih. Ya, bagian kiri yang ditindih. Maksudnya yang ditindih oleh binatang tersebut. Jadi berlawanan dengan tata cara orang yang tidur, ya. Kalau orang yang tidur itu yang ditindih adalah bagian kanan, rusuk bagian kanan, sedangkan binatang sembelihan yang dirabahkan itu dirabahkan di atas sampingnya yang kiri, bukan yang kanan. Kemudian membaca tasmiyah dan takbir. Nabi bersabda, Bismillah, Allahu Akbar, thumma zabah. Bismillah, Allahu Akbar, kemudian beliau menyembelih. Nah, jadi Bismillah, ya. Walaupun berkali-kali kita katakan tidak ada larangan orang menyempurnakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar.
Namun sebaik-baik agama itu adalah ittiba. Jadi bismillah. Bismillah wallahu akbar. Kemudian yang terakhir zakatul janin, zakatu ummi. Penyembelihan janin artinya penyembelihan janin dari binatang yang ada dalam perut ibunya itu cukup menyembelih ibunya. Jadi kalau misalnya ada binatang yang hamil, kamu mengandung gitu ya, kemudian kita sembelih induknya, ya, lalu kemudian anak yang ada di dalam janin itu mati, maka matinya itu halal kita makan. Karena penyembelihan janin cukup dengan penyembelihan ibunya. Oh, jadi kalau kita berburu, ya, lalu kemudian dapat rusaknya hamil, ya, kemudian kita sembelih. Setelah kita sembelih, ternyata anak yang ada dalam kandungannya mati juga, maka ibu dan anaknya itu, ibu dan janinnya itu halal dimakan, ya, halal dimakan. Tetapi kalau janinnya itu lahir dalam keadaan hidup ketika ibunya disembelih, maka janin itu tetap harus kita sembelih. Ya. Tapi kalau dia mati, ya, mati di dalam perut ibu disebabkan disembelih ibunya, maka itu halal kita konsumsi. Tapi kalau dia keluar dalam keadaan hidup, maka wajib kembali disembelih. Nah, inilah beberapa hal-hal yang terkait dengan persoalan penyembelihan, baik yang terkait dengan orang yang menyembelih, binatang yang disembelih, alat-alat yang digunakan untuk menyembelih. Nah, mudah-mudahan kita sudah mendapatkan ilmunya sehingga sembelihan-sembelihan kita itu lebih syar'i, lebih sesuai dengan aturan main yang sudah ditetapkan oleh agama kita. Ini saja yang bisa ulun sampaikan. Atas segala kekurangannya ulun mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hujan ya, Pak? Hujan kah? Nah, bisa guring pulang di atas nih.